Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain, amin, Allahumma amin. Buat disabil ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Buat disabilan wong kang lelungan. Ini kan urung rampung. Ila akhirih wa utawi dawuh iku dhahirun pertama ghaliyun tur sumugi ane syarhi saing syarah illa ma'rifatul asnafi angin ma'rifate utawa ngertenine pira-pira golongan. Jadi tadi yang disebutkan bagaimana dalam firman Allah itu secara zahir adalah tergolong orang-orang secara zahir sudah cukup, artinya sudah dapat diketahui, kecuali golongan al-fakiru, monggo tae kang jeneng fakir zakat ing dalam bab zakat. Wa ya fakir iku alladzi wong lama lakang ora ana bondo iku laut atuwi alladzi wala kasbalan ora ana penggawean ya kau kang tumipro kasbun mau ki an ing panggonan tumipro min hajati sang hajat alladzi. Yang disebut dengan fakir di dalam bab zakat ini adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan juga tidak memiliki pekerjaan, pengangguran tentu duit, jenenge wong fakir. Anak pang ini. Dan dia punya kebutuhan, dalam arti dia punya kebutuhan. Amal fakiru kana pun utawi fakir al-aroya ing dalam bab aroya bahwa mengutawi fakir iku man wong lanak dah kang ora ana duit diatihi kelawan tangan man. Ada pemikir secara umum sosial para masyarakatan itu wong sing ora duwe duit, wong sing ora duwe duit dalam arti wong ora duwe duit ning tangane. Berarti wong saiki wong pikir kabeh duit itu nang ATM kabeh kok. Orangnya kalau duit ya. Ya jangan kemudian dimaknai seperti itu. Aku kan pikir nyatane aku ora ceklan duit, tapi wong rekenenge isine akeh kok. Saya kok tiris kabeh belanja. Iya. Ya bener kan. Nang dompet isine 10.000, tapi belanja sekalipun yang nilainya 1 juta itu bisa kan dengan kiris kan tadi kan bisa. Ya harus krespo kok COD bener. COD tetap mau cash kan. Duit. Jadi kan kinyong belanja wis pirang-pirang. Tapi wong tadi duit. Harus bayar itu. Maleter aku itu. Utang Ngomong aku. Barang ya teko akhirnya wis teko dibayar.
Wal miskin utawi kang aran miskin iku man wong kodaro kang puasa alam mari ning atase bondo. Au kasbin utawa penggawean ya kau kang tumiba apa pun saben-saben siji min huma saking matau kasbin mau ki an enggon tumiba min kifayatihi saking kecukupane man. Wala yakfilan ora nyukupi apa kulun ing man kaman gawe wong ya tajukan hajat kang butuh soman ila asyrati darohima marang 10 dirham. Wa ing dalan niku ing dalam sandinge man iku sabratu 7 dirham. Adapun wong miskin ya sing penghasilan mung kurang. Artinya untuk memenuhi kebutuhannya itu Pas masih toh. bukan melapas malah kurang sedikit. Minus aduh. Contohnya kebutuhannya 10 100.000 kebutuhannya 100.000 nyambut gawene bayarnya 70. 70% dapatnya. Nah, Iya. iya. Nah, tapi nek fakir mau ya ndek kebutuhan tapi ora ndek gawean, ora ndek duit, ora ndek gawean. Fakir. Kayaknya longkok kaya kuwi pendapat. Nah, di dalam bab zakat neng desa ya longkok. Kuline proyek deh nganggur nganti pirang-pirang bulan. Nah, neng kono ra. Baik bal neng omah kan beras iso ono. Ora duwe ora panen. Ora dipikir maksudnya. Orang desa ya orang di berat Ya mulai berat. orang di beras orang iki ora sampai nempur otomatis. Nempur sudah ada sing nempur. Sedangkan anaknya sekolah kabeh, lur kawen aku nunggu kabeh. Apa kategori pikir? Iya. Ora ndek gawean, ora ndek penghasilan. Mangan ya kudu. Iya. Kategori pikir wis yo. Ora ndek fakir. Proyek kok. Oke lah. Tapi kan wis ndek bondo. Wis ora. Iya, di Yang foto. gadek mensit Iya ora motor mamane ra. dijual yang nol bulanan. Iya, murah, aja motor, gede. Alhamdulillah kecil. Ya ampun. Motor bodol kok enggak tak ayo. Apa didol anggar didol omahe malah ora Para beneran di rumah. Yes, masuk kategori fakir. Ya artinya orang tersebut memang berhak memperoleh. Nyari mau aja. Tapi juga dilihat dari apa Latar belakangnya. konteks pikirnya seperti apa. Memang ya orang di duit, orang yang digawe. Tapi propertinya itu banyak karena orang yang jatuh miskin mendadak. Jatuh miskin mendadak itu kan dalam hal penghasilan dan pekerjaan yang dia tidak punya. Baik properti yang kemarin itu kan masih Kontrakannya 20 pintu lah yo. nah gue sendiri penghasilan ya sendiri kontrakan. Oh iya deh sih. Bulanan ya Nah, masuk. iya kok. Contohnya mobilnya sih ono, motornya sih pirang-pirang. Kebunnya ya sih ono. Mau orang duwe penghasilan, orang duwe Pekerjaan. Kebunnya kebun kosong. Orang tanduri. Kentang, Tandure Kentang-kentang. kentang. Kentang-kentang. Tandure kentang kan ya. kentang loro yo. Kentang Nah, kentang. tapi nek iso tandurane ya sing kategori sugih wong sing duwe. Saora-orane boy buso manfaat ya. Ora kata langgok-langgok ora. Kadang-kadang persoalan definisi fakir miskin itu masih saja disoal. Artinya tergantung dari kondisi sosial kan. Kondisi sosial. Zaman dulu orang dikatakan fakir itu ya betul-betul dia enggak ibaratnya hanya gelandangan. Orang mampu lah. Gelandangan saya katakan gelandangan.
Orang di bondo, orang di penggawean, orang di Karena orang rumah juga. Iya, bondo itu kan kategori Rumah. umah kan kategori bondo. Nah, Iya. sebab apa dikatakan bondo? Orang sekarang umah dikatakan bondo. Umah apik-apik. Bukan hanya sebatas mencukupi kebutuhan kita berteduh untuk dalam rumah. Tidak. Tapi kadang-kadang lampunya wis regane wis jutaan. Iya kan? Lampu netok nih, lampu gantung. Nah iya, Montore telung angka ora. mau mergo mau apa pilot dadak melu trading melu Wes ora. lha penyakit wong saiki kan ngono. Jadi nek secara rugi dadak dengan secara normal itu susah. Tapi kalau sudah bicara ikut trading, ikut judol dan seterusnya itu bisa miskin dadak. Prakak bisa. Nah, iya, bisa miskin dadak. Tapi nek karena usaha tiba-tiba mendadak melarat itu lamun melarat apa pilot dia bertahap. Wala amilu ta wong kang utawi amil sing dinamakan amil iku mang wong istakmalah kang lakokaken hu iman sopal imam ala akhir sedekati ngatasi ngalapira-pira zakat buat tapi lan nambahaken zakat li mustahiki marang wong kang ngahaki zakat. Nah yang disebut dengan amil adalah orang yang dipekerjakan oleh seorang imam itu pemerintah di dalam mengambil sedekah maupun membagikannya itu baru dikatakan sebagai amil. Nek omongannya sebatas nampani dan tidak ditunjuk bahwa menanggar kumpul yang musola dianggap amil itu salah. Coba melu ngumpul. Iya. Kadang-kadang lo milu-milu ngumpul apa Enggak tahu. ngemek beras, ngemek plastiknya Dadi ambil. ketika dibagi itu dianggap amil salah. Ya yang disebut dengan amil orang yang ditunjuk itu diangkat oleh pemerintah otomatis ada SK-nya dan pekerjaannya itu bukan hanya nampani bagi tapi nagih. Berarti kan nagih. Lah ketika sudah nagih bukan hanya zakat fitrah tetapi zakat mal. Belum. Kayak istilah kayak pegawai pajak lah. Ada mau nonton kendongannya tabu tong sakan tuh jahat. Karena memang konsep amil dulu itu seperti itu. Apalagi di zaman Rasulullah maupun para sahabat ketika orang dianggap mampu sudah berkewajiban membayar zakat, ketika tidak mau zakat petugas zakat datang untuk nagih, itu namanya amil. Ya secara sederhananya ya pegawai zakat lah atau seorang pemerintah pegawai wajib. Pegawai wajib kan nagih juga meskipun lewat sholat tim penagih seperti itu. Kayak kolektor ya. itu lah. Ora arane apa tim apa kae lah. Wal mu'alafatu takang benal mu'alafah. Mu'alaf apa kulubum mu'alafatu kulubum. Wa hum ta mu'alaf iku arba'atu aqsamin ana papat golongan. Yang disebut dengan mu'alaf itu ada 4 golongan. Ahadua dari salah siji mu'alaf iku mu'alafatul muslimina mu'alafil muslimin. Wa huwa ta mu'alafil muslimin iku mangwong aslama kaman di Islam somongan wa niyatu halil taimiyatuman iku dha'ifatun atas fil islami ing dalam Islam.
Kaya ta'alafu mongko den lulut sapa man kita zakati kelawan nambahaken zakat lahu marang man. Nah, yang disebut dengan mu'alaf yang pertama itu mu'alafatul muslimin, yakni wong sing mlebu Islam niate mau isi apes, ya, artinya masih apes sih orang yang bisa kemungkinan keluar lagi. Nah, dia orang lemah, Ya si balu-balu orang lemah dan mayoritas muslim, sehingga dia mau tidak mau dia aman, dia masuk Islam. Cari aman. ya cari aman. Orang Enggak bener-bener amanan. Tapi kalau orang yang pemuka kemudian memang di dalam keyakinannya itu sudah kuat, memang betul-betul ingin berislam karena meyakini sebuah kebenaran, dia secara ekonomi mampu, ya kita harus beli. Wabaki atau laksanu tai sekarine pira-pira bagian iku maturutun dan itu jalan maksud tapi yang dalam kitab kang dibeber keterangan ini. Yang ketiga malah tidak dijelaskan. Jadi membagi ada 4, terangnya siji, sing telur itu diterangake, ya penasaran. Metode pengkajian kuwi. perlu babakan dong. Wafir rekopi lan yang dalam piro-piro budak. Wahu mutawi rekop ikwal katibun. Piro-piro budak mukatib. Kita batan kelawan kitab soyatan kan soyatan. Amal mukatab anak pun utawi budak mukatib. Kita batin kelawan kitab fasidatun kang rusak. Falayu to mongko raden kuwi min sahmil mukatibina saking bagiannya pira-pira budak mukatib. Jelas kenangan ya. Orang itu budak. Namanya mukatib itu budak yang tercatat. Tercatat itu maksudnya mungkin terpaut dengan perjanjian. Tidak resmi. Artinya budak ini bisa manakala dia telah melunasi ikatan itu. Budak sendiri surat budak. Iya, jadi sorongan di SIM apa ya? KTA. Pemilikan BPKB. Jadi dicicil. Sampai PKB. Sertifikat ya. Sertifikat. Orang kaya ku sampean aku budak. Ya Ambil ambil wisata. Baru dituku wong, saya kan Budak budak. mertua. Pentingan dipelara. Atau budak keselingkuhan ya. Wal gharimu utawi gharim iku ala salah satu aksane yang atase dulu. Adu ada salah sijine. Gharim iku wong istadana kang amrih utang sapa man dainan ing utang litaskini fitnatin krono nemeni fitnah bainato ibadani ing dalem anggane tetangga. Dikopirin ing dalem waca
fi qatilin ing dalem raja pati lam yadhar kang ora pertelo qatiluhu mati ni qatil watahammala mongko nanggung sapa man kena ing utang bisa bagi dalika lawan sebab mengono-ngono qatil ayuk to mangkoten sauri apa daimu utaman min sahmil gharimina saking bagiane wong kang padha nduweni utang waniyan min sahmil gharimina saking bagiane wong kang padha duwe utang waniyan kang sugih kana ana sama au fakirun utawa Gharim itu orang menanggung hutang. Itu ada 3 bagian, salah satunya adalah orang yang utang karena biar tidak terjadi fitnah antara dua golongan. Fi qatilin ing dalem raja pati dia itu sebenarnya tidak mau utang, cuma dipaksa agar antara dua golongan itu corongan itu ya apa ya Ada ikatan. ada ikatan atau wis peman utang lah dia utang biar tidak terjadi fitnah dan seterusnya. Apa yang mau kan datang. Karena itu kan ada melakukan sukarela dan sebenarnya dia mampu. Mulai. Atau anu wa nama yuto yang pastinya dan wakan sopal gharim wong kang utang hingga bapak itu ini nalikane utang ale ngatasi diri lain ada ulama mus nyauri utang min mali sang pamili au tafau atau nampakan sapa ing mal kita taat ing dalam kalimat lam yuto mengora dan bayi insan ini saking bagian ini jadi dia hutang sampai tidak bisa harus nyaur. Intinya utang harus nyaur. Yang utang apa bandar itu dol aja bisa utuh orang nutup. Wa amma sabil wa baqiyatu aqsamil warim anapun tahu sekarine bagian warim bil maksudati iku ing dalem kita kan den beberapa di foto yang disebutkan cuma satu. Warim itu ada 3, salah satunya adalah orang yang memiliki hutang ambil litaskin kalau memenuhi fitnah Raja Pati mesti apa sih yang bisa menyebabkan pembunuhan? iya coba di koti yang peperangan itu
dipaksa ya iso. Selagi tidak belum mampu untuk nyaur, tapi nek wis mampu ya orang masuk orang masuk bagian kan orang mendapatkan bagian. Intinya wong horeng itu wong sing pahit lah, utang, usaha mau moncar, bulan apa jegrek, utang bulan, omset wis kedol kabeh, nyaur wis ya miskin dadak miskin. Untuk ada yang ambil ya bagian saya boleh. Model penampilan itu wong sugih wong sugih. Pakaiane kuwi apik. Mung krono utange numpuk, omsete kedol kabeh. Teko arengon badan amil zakat. Wa masabilullahi anak menutawi sabilillah. Fahum menutawi sabilillah ikwal huzatu kang padha perang aladina ya wong akeh. Lasah makan ora ono bagian laung kadhe. Man fidiwan murtazikati ing dalem bukune nombo bayar yang disebut dengan sabilillah, orang yang ikut berperang kemudian kan perang di mana dia sukarela, orang masuk kategori bayaran. Nah, tentara kan perang itu kan ono SK-ne ono bayaran. Balhum bali utawi aladina iku mutatawwiuna wong kang padha krana Allah bil jihad lawan jihad. Jadi sabilillah, orang yang berperang dengan sukarela krana Allah dan tidak punya SK bayaran. Kalau tentara ya tentara NU Banser. Wa ma ibnu sabil ana mentah ibnu sabil, bahwa mangwa ibnu sabil kuman wong yung syi'u. Kang nukulake sapa man safaron ing lelungan min baladi zakat saking negara zakat. Wa yakun lan ana apa man sapa man ana iku mustazan ngliwati di baladia kelawan ing negara zakat. Wa istaratulan den syarataken piye dalem ibnu sabil apa hajat wajib. Wa damul maksiat lan ora ana maksiat. Adapun yang namanya ibnu sabil adalah mereka yang melakukan sebuah perjalanan melewati negara yang memang ono zakate, ono basnas, dan dalam perjalanannya itu dia memang membutuhkan, dalam arti mungkin karena kehabisan ongkos dan seterusnya. Tapi mau perjalanan pun ketika singgo ongkos dheweke sing cukup ya tidak dikatakan sebagai ibnu sabil. Nek ahli safar lebih yo. Ya. Ibnu sabil ku sing kentekan ongkos ning dalan intine. Dalan itu dalanan lepang. Kanggo kemudian muncul. Nah, kena pengemis kan melaku terus, tapi kalau pengemis itu beda. Dia memang pekerjaannya melaku neng dalan njaluk duit kan koyo apa kan? Apa? Sana kan? Janter. Ya, iya gitu.
Menggurui ya si angkat. lagi. Lagi Langsung besar. Kenal dong, kayak kalian orangnya Itu pakai pakur orang. siapa? Saya sih kayak pakai. Pakai dulu itu ya. Wah, orang man kota dikai. Si PR yang sangat tangan itu kawan juga iya menunjukkan Nông mình chẳng nhang cái gì á? Được phát luôn đấy. Apa kowe? Mình căng. Kalau zakat. nah ini keterangan lebih menggi ya mas Apa? hutang buat kemaslahatan duit tak Gorem nah ini catatan kaki nih Ya kemaslahatan kan artinya hutang tersebut diperuntukkan untuk kebaikan. Kebaikan itu kan untuk membiayai keluarga itu juga kemaslahatan seperti itu. Artinya orang utang gak judi yo lho. Orang sih utang budi gitu ya. Oh, Budiman apa Budio namanya? Wa qaulu utawi dawe musonef wa ilaman yujadu min al asnafi fi isyaratun ila annahu idza bukita ba'dul asfar wujita ba'du tusrafu liman yujadu minhum wa ilaman marang wong yujadu kang den temu soma minhum saking asnaf al asnafi tegese pira-pira asnaf ing dalem zakat. Artinya zakat diberikan pada orang yang ditemukan dari asnaf-asnaf tadi. Ya, artinya tidak harus 8 asnaf itu. Ditemukannya berapa? Misalkan 3 ya 3. Isyaratun utawi isyarah ila annahu mana sak temene kelakuan idza fukida. Nalikane kesepen apa ba'dul asnaf setengah pira-pira pantang. Wujudalan nang sapa al sop wujudalan lanang sapa al ba'du setengah tusrafu mawatan dasar pakil mangan wong ya jatuh kang den umum saking asnaf fa in itu lamun kesepen kulum sakabehane kofidan mongko den reksa apa zakat hatta yujadu sing den temu sapa asnaf kulluhum sakabehane asnaf au ba'du mongko setengah. Keren dong anjuran dulu. Andikan tidak ada, tidak ditemukan, yo barang zakat tadi itu ditahan dalam arti direksa sampai kemudian menemukan Enggak nemu wong kecil mbak ngaku. ya ora apa-apa. Atau sembari mencari yang lain kan ya. Mulai cuma nemu siji terus bahannya kabeh terus ternyata neng ono. Senang ngasih nomor siji mau kok. salah mana? Panitia tepok. Yo, nomor salah berapa minggu atau berapa? Nah, iya. Walayak tasiru dan amil itu harus pintar-pintar dalam mengelola itu. Ya, mengelola artinya
misal kok dirasa dianggap sekali diberikan nanti langsung habis, karena kemudian orang tersebut dirasa menerima sesuatu yang banyak kemudian gampang hura-hura atau berlebih-lebihan, ya diberikan secara bertahap tidak masalah demi kemaslahatan murid-murid orang miskin. Orang dapat cicilan April. Oleh keplek. Ayo mesti kepret kali weh. Cuma Orang keplek orang mangan enak ya. Makanya mending pangan. Tapi tetap wae kok. orang prihatin kan. Wis kate Wala yak tasir lan ora keringkes apa malik sapa pemalik sih. Fiyata izakate dalem wayaken zakat. Ala aqala ing atase sitik min salah satin saking telu. Men kulli sinfin saking saben bagian. Minal asnafi samania illal amila angin ringkes sapa amil paina mongko sak temene apa iki asnaf amil paina mongko sak temene amil iku ya jusunan apa ya kuna yang doang sapa amil niku wahidan siji bin hasar menghasil di kelawan amil siji apa lebih payatu kecukupan Baiklah sorofan kami nasarokakan suatu malik Lisna ini maring wong kang nomor loro ning polisin bin saing saben-saben bukantan Burima mongko ketempuan sapa malik lisa lisi maring wong telu akolakan luwih titik mutau mau wilin barang kang dadi bondo wakilalan dan ucapakan yuhramu dan pembuahkan lalu kadri salis apa sulusu seperti ini tidak cukup lebih sedikit dari 3 dari setiap golongan yang 3 kecuali amil karena sesungguhnya satu jika menghasilkan itu cukup karena mana itu wa idza sarafa lisna ini mengkulisin ketika nasarokakan kepada 2 golongan dari setiap kelompok maka bisa ketemuan yang ketiga maksudnya sallallahu alaihi wa khamsatun utawi wong 5 laya jusu iku ora wenang apa tafuha nampani zakat apa tafuha nampani zakat laihi marang khamsah al-ghaniyun suci wong suci. Nah, berkaitan dengan pembagian zakat, ada 5 golongan yang tidak berhak menerima harta zakat atau beras zakat. Golongan 5 itu siapa? Al-ghaniyu wong sugih, bimalin al-kasbin, baik pekerjaan maupun bondo. Wala abdulan kawula atau budak wa banuha lan tedak turune Sayyid wa Banu Hasyim dan Bani Hasyim. Nah, tadi budak tapi yang mendapatkan itu mukatib bukan berarti yang budak tapi terikat perjanjian, bukan budak yang memang
tidak ada ikatan wujudnya, memang miliknya Ndoro. Milik Ndoro kan otomatis ketika kemudian budak itu diberi, maka yang nomor kan akhirnya kan Ndoro nih. Iya. Tapi nek Mukatib tadi mendapatkan harta zakat itu gawe nyicil, Urip iki. bukan nyicil, kan merdeka lho. Bebas. Banu Hasyim itu keturunannya Kanjeng Nabi. Banu Muthalib lan Banu Muthalib ya sama. Jadi Banu Hasyim maupun Banu Muthalib itu tidak boleh menerima zakat. Berarti Habib nah Habib itu dikatakan sebagai keturunan Nabi tidak boleh menerima zakat. Ngambil Nek bener ya. iki nyorat terima turunan mana iki anak cucune Adam ya. Anak berhak ya. Tapi kan tujuannya biasanya keturunan Fir'aun ya. Bukan nompote ora kuwi. Nompote budak Nek sih. nek kate kering-keringe ya, Mas. Mumi. Jangan coba nyoba kalau keturunan Nabi ya bodoh bilang keturunan Nabi kok. Nabi Adam. Tuh, saya ono. Orang bisa tekan kering-kering ya. Ya ampun. Lagi Nah, Nabi dia gede iki mencok kantor kering. Padahal Nabi Yusuf bin Sawaun padha uga munimu ben cegah sapa Sayyid hakahum ing hak Sayyid min humus saking sak seperlima seperlima amlau utawa wa kala ngomong ngono mau utaka ora perdikane para sayyid laya jusu ora wenang apa tabu zakati nambahaken zakat lagi marang utaka laya jusu lan wenang likulin saben-saben suci minhum saking para sayyid lan utaka apa ahdu sedekati nampa sedekah atau ingkang sunah. Jadi para sayyid, para bendoro itu tidak diperbolehkan menerima zakat. Nanti ini, lah kan budakannya dihitung kan, tomo. Jadi tidak. Tapi untuk zakat sunnah boleh. Zakat sunnah kan ya zakat sedekah. Boleh, tapi tadi zakat bandoan atau zakat wajib itu tidak boleh. Zakat Saron. karena bisa jadi kan misalnya meskipun sayyid belum dilalah sayyid ke wong lagi dilarang karena di duit, sementara si sayyid itu punya kewajiban nafkahi para budak-budak mau yang memperoleh sedekah dari orang itu boleh, tapi yang sunnah masih wajib ya orang. Nah itu tegas Islam men budak mau dilepas, mau lepasnya udah makan yang tapi orang mungkin malah kon kerja paksa kerja rodi malah al masyhurin atas kalau kamu wal kafir wong kafir ora oleh misal barat apa ya apa kafir tidak memperoleh. Sing Islam oh. Iya. Jadi harus ada meskipun di situ tercantum fakir wan fuqara wal masakin. Fuqara masakin itu bisa orang Islam, bisa orang non-muslim. Itu kan biasa orang Islam barat, orang kafir kan barat juga ono. Artinya yang berhak memperoleh zakat itulah yang muslim. Fakir tapi muslim. Karena kalau orang kafir
mendapatkan bagian itu senangan memperkuat mereka golongan kafir. Ya akhirnya kafir kabeh. Kembali Pak Guru loh, mengenai zakat itu kafir bungkus ya. Ayo di zakat sumbangan, Nah iya. sumbangan. Kamu pemane ana proposal bang gereja wis barang wis. Nih, Wong ono proposal, mau bangun gereja pemane nang kaum kota mungkin kan bisa baik terjadi. iya. Terus jalan orang Islam, Iya lah. nyong gue tahu deh. Pas zaman aku nggak pondok sing wetan bulan. Jalur sumbangan lebih ngarang mau Kristen. Neng daerah taman kan aku lebih perumahan. Sabun rumah kan tak tekan. Ya ono sing ngene, saya ketemu menero. Dilalah orang sing mau Kristen. Mohon maaf ya Mas, saya ini orang Kristen. Oh, nggih matur nuwun monggo. Aku langsung metu mlencing. Yakin ke aku mbiyen nggih pondok ngono nek sadurunge. Ngomong wis aku. Apa nang rumah. Komo kudu jarian. Saiki anggone kalender lho. Nah iya kowe cara Parah. kemaslahatan umat Pak Guru. masalah umat iya. Lah ya nek Golongan kuwi. sama apa mentolo meneh sumbangan karo gereja. Nah itu yang umpamanya dalam suatu komplek umpamanya kan serawu bareng. Kuwi berarti malah pada kayak mendukung kepercayaan dia. Soalnya maunya wes kue, maunya kan bagusnya berapa kalau bumbono. Nek Kalau gentenan lah, Iya, nek kono bangun nek ketan bangun masjid ngono nyumbang ora apa-apa. Kowe kepes. Kepes Mas. iya. Ila kan jeneng ning kepes iki fotonya rodok. Ketika wong muslim apa ngetoknya ra oleh. Tapi ketika wong Kristen leboknya ring Aslinya harus dipikir secara jernih. Yang namanya masjid atau gereja itu kan tempat ibadahnya berdasarkan keyakinan. Artinya ketika tempat suci masjid iloke bangun dijaluke sumbangan karo wong Kristen. Secara nalar wis. Ya ora. orang wong Islam apa Oh, ya? lagi wong Islam larang-larang atau kok bangun tempat ibadah apa njaluk karo wong Kristen. Semono kok ana wong Kristen kok njaluk karo wong dhewe kon ngenehi kan padha karo mengiyakan. Karena itu bagian dari sebuah keyakinan. Nek kalau dalam bentuk kemanusiaan saling tolong menolong dalam arti masalah makanan, masalah itu tidak ada masalah. Itu dalam konteks kemanusiaan. Tapi kalau sudah menyangkut keyakinan, kan lakum dinukum waliyati. Tapi terkait umpama di perusahaan Perusahaan kan tidak ada agamanya. nah itu kan berarti Ya, di dalam nama perusahaan ya Iya. terdiri dari orang Islam maupun Kristen. Lah perusahaan kan tidak ada punya agama. wis nyampurnya loh. Iya iya. Wis dadi Meskipun perusahaan itu milik orang kafir, tapi kan sekali lagi perusahaan itu tidak punya agama. Bukan perorangan sih. Iya. Maksudnya kan keterkaitannya kan kayak di negeri proposal bukan masjid itu. Lah nek karo perusahaan ora masalah malah. malah danjur kan. Karena apa? Anggapan perusahaan itu adalah bagian sosial. Nah, bagian sosial CSR yang sebenarnya itu peruntukannya itu kan umum, sosial. Tidak memandang dulu ya. Iya. Dan malah lubang kok sing bol. Maksudnya kan nang komplek. Nong bejo ngene Islam lah dijaluk Nah, diswiti. tapi ada pertanyaan lagi, mengko nek disumbang wong Kristen, wong Muslim, di dalam lembaga pendidikan, ya ambil sisi maslahat lah. Kalau tidak ada unsur misionaris, ambil nggak apa-apa. Iya, Om. Karena dalam proses pendidikan itu kan kaitannya itu kan sangat kompleks. Ya kan?
termasuk bangunan, pendidik, fasilitas pendukung yang kompleks. Kalau tidak ada misi dari pemberi sumbangan, tidak ada masalah. Tapi ketika ada misi, misalkan nantinya akan dikristenisasi Indonesia, bukan. Maka dalam konteks ini orang yang menerima sumbangan itu harus betul-betul hati-hati. Ojo asal comot bae. Mumpung baru orang misionaris masuk lebu ngono lah repot. Wal kafir batin Musa wala tasihu lan rasa lil kafir kadun kafir. Wa malam wa talzamu kan wajib. Awal muzaki ilmu kan zakat apa nafaqatu layak aku kang nambani sapa man gak ing zakat ilahim marang wong bismil fuqara lawan jeneng wong fakir wal masakin yang miskin. Susunan lanang buat takuha nampakan zakat ilahim marang bismil kaunihim lawan jeneng anoman iku wuzatan nama bisa al-gharimina utawa nambani gharim masalah bono. Artinya ketika memberikan zakat tidak boleh kemudian wong miskin kita bisa zakat. Wong kafir tak bisa zakat. Kafir loh sih kayak aneh terlanjur kaya sih film ngomongan. Makasih nih. Iya. Orang terlanjur kaya. Gue catatan sih mas. Amal baik itu satu tewek. Jadi waman talzamun muzaki nafaqah. Artinya orang yang tidak boleh menerima zakat lagi adalah orang yang sudah puasa menanggung nafkah. Contohnya apa ya? Si bocah ki pancen melarat, tapi kayak masih dalam tanggungan nyong. Lah nyong sing ora kena nangko. Nah, sehingga priye? Ya ora kena wong kae ditanggane nyong. Jadi wis katut melu sugih kan. Ya ora, Mas. Jadi kaitan ya. Ya karena Nyambung. wis pasti ada yang nanggung sih. Iya. Menanggung mampu yo. Menanggung para mampu. Orang nanggaran dia. Kan ono. Jelimut dong. Oke, antum pun jelimut. Nah, di dalam memberikan tidak boleh dengan memanggil panggilan yang menyakitkan seperti wong melarat, wong kira ini mungkin. Oleh kumpul. Iya, merasa miskin. Tapi kalau merasa kan berarti wong sugih gelem merasa. Wong melarat ini. Terang pikir, ngomong Oh, sing kakak utang gimana ya? sing gak tentang ini. Sing letter-letter sebangono. Jangan sembarangan. Kita upayani angka siang wallahu a'lam bishawab. Sudah bersyukur kok. Hampir sejam kok 50 menit. Alhamdulillah masyaallah. Alhamdulillah punya. Allah manfaatnya bima alamna. Insyaallah apa dilanjut ntar? Bener ya.